Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berbicara mengenai jual beli yang patut ataupun tidak di dalam ajaran agama Islam memang sepertinya harus kita ketahui. Pasalnya Islam sendiri juga mengatur secara khusus adab dan juga aturan-aturan sehingga kita perlu beradaptasi untuk mengikutinya. Adapun dalam kitab Fiqh wa Fatwa Al-Buya karya Syekh Shalih Al-Fauzan membahas hal tersebut mengenai risalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Beliau juga pernah membawakan ceramah waktu berada di Masjid Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud tahun 1411 Hijriah. Kemudian dari ceramah tersebut diangkat ke hadapan pembaca dengan tujuan agar kita khususnya kaum muslimin memahami sehingga nanti bisa menjauhkan diri dari aktivitas perniagaan yang terlarang tersebut. Jadi kita sebagai seorang muslim harus menjauhi usaha-usaha yang banyak mengandung keburukan, terlebih lagi sesuatu yang diharamkan dalam agama. Berikut ini adalah beberapa aktivitas jual beli yang dilarang dalam agama Islam. 1. Jual beli yang menyulitkan ibadah. Apabila ada seseorang yang sibuk dengan berniaga yang dilakukannya, dalam hal ini jual beli, sehingga membuatnya meninggalkan ataupun terlambat dalam melakukan sholat berjamaah di masjid, maka jual beli yang seperti ini akan jauh lebih baik jika ditinggalkan karena dilarang oleh agama. Seperti firman Allah di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang artinya, orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahui apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaralah di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 2. Jual beli yang dilarang dalam agama Islam. Seorang pedagang akan mendapatkan rezeki atau keuntungan yang jauh berkali-kali lipat dari Allah apabila bisa memadukan antara beribadah dan juga mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah. Apabila Allah telah mengharamkan sesuatu, tentu secara otomatis apapun yang berkaitan tentang hal tersebut akan dinilai haram, termasuk aktivitas jual belinya. Misalnya saja menjual barang maupun makanan atau minuman yang diharamkan seperti daging babi, khamar, darah hewan, patung dan lain sebagainya. Bahkan sebaiknya kita juga harus meninggalkan menjual sesuatu yang banyak mendorotnya seperti menjual rokok. Sebab banyak orang yang tidak suka dengan rokok dan juga tidak merokok, tapi dia malah menjual rokok di tokonya karena dianggap bisa mendatangkan rezeki dengan segala cara. Jual beli yang dilarang dalam Islam adalah menjual macam-macam alat musik. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali alat-alat musik seperti gitar, kecapi, seruling, piano dan lain-lainnya. Maka haram bagi seorang muslim menjadikan jual beli macam-macam alat musik untuk dijadikan sumber rezeki, karena bisa saja rezeki yang didapat tidak barokah. Mengingat musik sangat identik dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Nomor ketiga, menjual gambar atau lukisan-lukisan. Rasulullah melarang para kaum muslimin untuk menjual asham. Kata asham di sini maksudnya adalah lukisan ataupun gambar. Bahkan Rasulullah juga melaknat para pelukis dan mengatakan bahwa orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah seorang pelukis maupun seorang yang membuat patung-patung. Dalam hal jual beli, menjual gambar atau lukisan memang dilarang. Baik itu menjual majalah bergambar yang berisikan gambar-gambar yang tidak semestinya. 4. Menjual kaset-kaset berisi lagu-lagu cabul. Jual beli yang dilarang dalam Islam terakhir ini maksudnya kita dilarang menjual kaset yang isinya lagu-lagu haram untuk didengarkan, kecuali kaset tersebut kaset-kaset Islami yang bisa menambah keimanan kita kepada Sang Maha Pencipta. Sahabat yang beriman, jadi itulah beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam. Sebenarnya masih ada beberapa poin juga ya, pembahasan lebih detail mengenai masing-masing poin. Tapi setidaknya dari beberapa hal tadi bisa memberikan gambaran mengenai mana yang boleh dilakukan dan dijual maupun mana yang haram untuk dijual. Terlebih lagi, kita sebagai seorang mukmin tentunya ingin mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, wanita di dalam ajaran agama Islam sangatlah dimuliakan. Berbeda dengan di zaman jahiliyah,
zaman sebelum datangnya wahyu kenabian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya jika kita membuka kitab suci Al-Quran, di surah keempat kita akan menemui judul surah An-Nisa yang artinya adalah wanita. Kemudian kisah tentang seorang wanita suci dan soleha ada di surat ke-19, yakni surat Maryam. Bahkan ketika wanita diuji juga ada judul suratnya, yaitu surat Al-Mumtahanah, surat ke-60. Dan banyak lagi dalam ajaran Islam yang membela hak-hak kaum wanita. Bukannya sebaliknya, seperti anggapan banyak orang bahwa Islam tidak peduli pada wanita. Namun justru akan disampaikan mengenai dua hal kelemahan wanita. Apakah itu? Di sini kita akan membahas sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang ia dapat riwayat tersebut dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikian bunyi hadis sahih yang cukup panjang ini, yang artinya, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal kecuali dari golongan kalian." Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?" Rasulullah menjawab, "Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dia katakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah, kala malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadan karena sebab haid. Inilah yang dikatakan kekurangan agama." Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita membaca hadis tadi, sepintas itu benar-benar seperti melemahkan posisi wanita di dalam Islam. Namun sebenarnya tidak demikian. Dalam aspek psikologis, perempuan dinilai lebih dominan dari sisi emosional maupun rasa kasih sayangnya. Dominannya faktor psikologis ini menjadi para ulama menyatakan bahwa perempuan ini kerap kurang jernih, terutama dalam menimbang urusan-urusan publik, apalagi dalam konteks politik dan ekonomi, yang juga menjadi alasan mengapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Fakta-fakta terkini menunjukkan bahwa argumentasi ulama seputar ilat hukum persaksian perempuan tersebut bisa didiskusikan kembali. Kiranya keterangan Nabi tadi cukup jelas, kurangnya akal perempuan adalah hanya dalam persaksian, itu pun masih dalam ranah yang ijtihadi dan tidak ada putusan final. Di samping itu, perkara kurangnya agama akibat ujur ibadah bagi perempuan karena sebab haid, nifas atau melahirkan adalah semata fitrah biologis. Hal itu tidak menjadikan perempuan manusia kelas 2, apalagi menjadi alat diskriminasi perempuan dari ruang publik dan keagamaan. Kalaupun hal itu dianggap kekurangan perempuan, alangkah banyaknya kelebihan bagi perempuan di luar halangan tersebut yang bisa dicapai sebagian juga dilakukan oleh laki-laki. Sahabat yang beriman, jadi dari semula yang kita menyangka bahwa itu merupakan kelemahan mutlak seorang wanita, ternyata tidaklah demikian Islam memandangnya. Wanita tetaplah sosok yang mulia. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.